Pernah nggak pengalaman? Angker banget, Iya. saya tinggal di sana sering banget, hampir setiap hari itu ada Tumbal dulu gitu kan. Saya dikasih taburan bunga sama warga sekitar. Iya, iya. Dan nggak tahu bagaimana tiba-tiba ada orang perempuan teriak. Akhirnya kita lari ke belakang, kita cari. Mitos atau fakta? banyak yang bilang memang tempat favorit makhluk halus tuh Halo teman-teman semuanya, balik lagi di Gudang Vlog Misteri bareng gua Neo dan juga Mr. Becky. Mr. Becky dan Mr. Berry. Mr. Berry. Oke, wah, gimana puasanya hari ini nih? Mr. Becky dan juga Mr. Berry. Ya, hari ini tidak begitu panas Ya. ya, jadi aman-aman saja. Aman-aman saja. Mr. Berry gimana? Ya. Wow, segar. Semangat seperti tidak puasa. Iya dong, iya dong. Oke, teman-teman sahabat Gudang Vlog Misteri, kali ini masih di mitos atau fakta. Dan Mr. Becky, Mr. Berry, tema hari ini adalah percaya atau tidak, mitos atau fakta penunggu di sebuah tempat. Misalkan di sebuah rumah, baik itu rumah kosong atau rumah berpenghuni. Terus juga ada penunggu di toilet, penunggu di gedung-gedung atau di perkantoran, terus juga penunggu di jalanan atau apapun itu. Nah, menurut Mr. Becky sendiri, mitos atau fakta penunggu makhluk halus di sebuah tempat itu? Kalau menurut saya fakta ya. Fakta. Ya, karena memang ada beberapa tempat yang bisa dikatakan angker gitu ya. Iya. Entah itu di jalan, Iya, betul. entah itu tempat yang memang notabene tempat itu meskipun sudah ada penghuni, Iya. apalagi yang kosong gitu. Oke. Jadi kalau menurut saya sih fakta. Fakta. Kalau menurut Mr. Berry sendiri? Setuju juga seperti Mr. Becky, kalau tempat itu pasti ada penghuninya ya. Oke. Apalagi kalau hal-hal gaib gitu biasanya ada saja. Biasanya kalau makhluk-makhluk halus tuh lebih suka tempat yang lembab, gelap. Iya, iya, iya. Biasanya gitu banyak juga. Ada juga di tempat-tempat misalnya kayak jembatan atau apa, biasanya juga ada. Ya, jembatan Kalau kita juga. lewat harus klakson dulu, biasanya kan klakson 3 kali atau apa, kalau enggak Iya, iya. ada aja yang Ada aja. dikasih penampakan. Pernah nggak pengalaman, baik itu sendiri, pribadi, atau orang terdekat kita yang Mr. Berry, pengalaman dari Mr. Berry sendiri? Pengalaman ya, pengalaman sih pernah sih kayaknya dulu pas di kampung, pas lagi main-main. Biasanya kan di kampung kan dekat sama sungai. Iya. Di sungai itu biasanya ada banyak pohon bambu gitu. Ada diliatin kayak sosok-sosok gitu sih di pinggir-pinggir pohon bambu. Biasanya pas sore-sore menjelang maghrib Iya. ada penampakan sosok-sosok bayangan. Kadang ada kayak sautan-sautan suara-suara misterius. Oke. Nah kita samperin, orangnya nggak ada. Terus banyak juga yang gangguan kayak lemparan batu atau apa gitu biasanya. Ada ya? berarti Ada, ya? bisa di tempat-tempat kayak kebun atau apa gitu. Iya. Nah, Mr. Becky sendiri pernah ngalamin sendiri atau ada orang terdekat yang mengalami itu? Kalau saya sih, kalau waktu dulu di tempat-tempat yang banyak orang bilang tempat itu tempat angker gitu ya. Iya, angker. Saya tuh sering menempati tempat-tempat yang angker gitu. Jadi pada satu ketika saya waktu di Surabaya juga, itu tempat katanya sih angker banget. Iya. Saya tinggal di sana, sering banget, hampir setiap hari itu ada orang naik turun tangga. Oke. Tapi kalau saya samperin dia nggak ada. Naik turun tangga. Ya, jadi saya itu tinggal di lantai 3. Heeh. Jadi kalau dari lantai bawah itu kalau menuju lantai 3 itu kan pasti ada Tangga. seperti orang naik tangga. Oh Ada iya, tangga. iya, iya, tek 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 tek. Tek 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 Iya, tek iya, lah. iya. Itu Iya, paling begitu. sering banget kalau malam dia seperti naik tangga itu seperti orang lari. Tek 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 tek. Turun juga tek 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 ya. Oh. Nah, itu sering banget, Sering sering banget. Tapi memang saya belum pernah ngetemuin langsung dia sosoknya seperti apa tidak. Oke, berarti masih dalam bercampur dengan sugesti dan perasaan ya. Betul. Oke, ini ada kemarin saya juga ngobrol dengan narasumber nih, Mr. Becky, Mr. Berry. Kita nonton dulu. Ini adalah salah satu narasumber Gudang Misteri Spesial. Dia juga bercerita tentang penunggu.
Karena kan ya kalau dalam ajaran Islam kita memang diwajibkan untuk mengimani yang gaib, ya kan? Dan gaib itu tuh ya dunia Allah. Kali ini kita cuma mengimaninya saja. Dan itu kan wajib untuk kita percaya bahwa jauh sebelum kita manusia diciptakan, kan Allah sudah menciptakan bangsa jin menempati bumi ini. Dan ketika manusia diciptakan, mereka tetap tinggal di bumi tapi dibatasi oleh tabir yang kita nggak bisa lihat, tapi mereka bisa lihat kita. Dan dimanapun, mau itu rumah kosong, bahkan rumah kita yang tempatin sehari-hari, tempat kita beraktivitas, tempat kita hidup, berkehidupan, itu pun pasti ada dan tidak mungkin tidak ada. Cuman mungkin bedanya apakah mereka yang ada di rumah kita itu termasuk yang baik atau yang tidak baik. Itu aja sih. Oke, berarti lu percaya banget bahwa penunggu itu ada di mana aja? Percaya, Pak. Karena aku sering menemukan mereka di atas rumah. Baik sekarang tempatin. Iya, baik yang sekarang tempatin, bahkan di sini pun. Oh, gitu. Iya. Ternyata emang nemu sih bapak ini ya. Oke. Nah, jadi menurut salah satu narasumber dari Gudang Misteri juga bahwa penunggu di suatu tempat, baik itu tempat yang berpenghuni atau tidak berpenghuni, atau yang angker maupun tidak angker, itu fakta. Tapi banyak juga orang-orang yang bahwa kepercayaan itu adalah sebuah mitos, sebuah tahayul. Gimana tanggapannya Mr. Berry? Ada juga yang kayak tempat ya, hal-hal itu misalnya kayak di pantai selatan. Pantai selatan kan biasanya ada mitos nggak boleh pakai baju hijau, takutnya nanti ketarik ombak atau apa. Tapi nyatanya juga mungkin dari sekian lama juga ada orang yang pakai baju hijau dan tidak terjadi apa-apa gitu. Dan situ juga masih mitos jatuhnya. Masih mitos. Nah, gitu. Tapi kan penunggunya fakta katanya, ada Nyi Roro Kidul atau Ibu Ratu Kidul atau Ibu Ratu Pantai Selatan gitu. Itu bisa jadi jatuhnya ke urban legend kali ya. Urban legend. Sosoknya kan kita belum pernah lihat, bener-bener lihat sosoknya gitu. Iya. Paling dari Baru gambaran, iya. lukisan, kesaksian dari orang ke orang gitu. Gitu aja sih paling. Itunya antara mitos sih, lebih ke mitos. Berarti masih ada mitosnya dong. Ada benar juga orang yang punya pendapat seperti itu dong. Ada juga yang berpendapatan kalau itu bisa jadi kayak pesugihan atau kita harus tumbal dulu gitu kan. Setiap pesugihan kan pasti minta tumbal. Iya. Gitu. Nah, maksudnya gini, maksud saya itu tapi ada juga orang yang tidak percaya bahwa di sebuah tempat itu ada penunggunya. Itu mau tahayul, itu mitos, itu bullshit gitu. Nah, itu bagaimana tanggapannya? Kalau pendapat kayak gitu sih sah-sah saja sih. Misalnya orang kan cuman ngelihat, misalnya lihat dari kayak berita kalau apa, tapi belum pernah kayak buktikan sendiri gitu. Contohnya kan ada juga tuh yang kayak pohon beringin di alun-alun Jogja yang kembar dua. Kalau ditutup matanya dia nggak bakalan susah untuk bisa ngelewat tengah-tengahnya tuh. Itu juga bisa dibuktikan bahwa memang orang kebanyakan kalau ditutup matanya susah tuh. Padahal kita tinggal jalan lurus aja ke antara pohon beringin, tapi kenapa tiba-tiba kita melenceng ke kiri, melenceng ke kanan. Saya juga pernah itu. Banyak juga kan. Dan itu liputannya ada kan, bisa dibuktikan juga. Nah, tanggapannya Mr. Becky gimana tuh? Bagi orang yang tidak percaya akan penunggu sebuah tempat itu. Memang ada orang-orang yang cukup meyakini atau percaya. Ada juga orang-orang yang tidak percaya dengan adanya seperti itu. Ada. Dan banyak juga. Jadi kalau menurut mereka tidak sesuai dengan logika, mereka berpikir itu tahayul atau mitos lah gitu. Itu mitos. Betul. Jadi kondisi kalau saya berpendapat dengan kondisi orang seperti itu sah-sah aja. Karena orang-orang kan banyak yang memang mereka belum mengalami dan dia tidak mengalami sendiri, mereka akhirnya berbicara itu mitos gitu dari sini. Jadi sah-sah aja, tapi memang kalau saya sendiri saya berbicara bahwa pernah mengalami. Hampir dulu sering. Jadi pernah saya di satu tempat gitu yang memang tempat itu nggak ada orang. Kita lagi duduk-duduk di depan, tiba-tiba ada orang perempuan teriak. Akhirnya kita lari ke belakang, kita cari, nggak ada orangnya gitu. Itu hampir sering kayak gitu. Itu kan salah satu bukti bahwa kita percaya ada di penunggu ya. Betul. Misal deh kita lihat ada di artikel
ada di artikel bahwa ada 5 tanda-tanda rumah dihuni makhluk halus. Itu sering mimpi aneh dan menakutkan. Itu juga pernah lah kita ya. Berarti itu tandanya ada dong. Tandanya ada. Oke, terus sering mencium bau busuk. Busuk ini dalam arti seperti bangkai. Beda ininya apa? Baunya beda Iya, dia lebih kayak amis gitu ya. Amis gitu, betul. Terus juga ada timbul perasaan aneh yang mungkin biasanya kita lagi santai tiba-tiba gerah atau apa, padahal angin lagi kencang gitu. Ya. Terus juga ada perubahan suhu ruangan dan sering bangun dini hari tengah malam. Nah, mungkin itu adalah salah satu yang bisa dibilang pertanda bahwa tempat kita itu ada sesuatu, ada penunggunya. Terus ada juga nih, seperti daerah atau wilayah, mungkin pernah dengar Tanjakan Emen di Lembang, ya kan? Kenapa sering banget terjadi kecelakaan dan selalu dihubung-hubungkan dengan penunggu situ, bener nggak? Ya. Menurut Mr. Becky gimana tuh? Ya. Seperti itu tuh. Jadi Tanjakan Lembang itu kan memang kondisinya dia cukup curam ya. Ya, jadi dia habis turun naik gitu kan dia cukup curam. Jadi kalau memang untuk dari letak geografisnya sih memang sangat berisiko. Ya. Dari tekstur tanahnya ya. Tekstur tanahnya. Okay. Tapi memang dengan seringnya kejadian di situ banyak orang-orang yang berbicara dan banyak korban juga yang ada di sana. Banyak korban memang. Ya, banyak korban juga yang di sana juga bisa menimbulkan banyak kalau kita bicara kecelakaan ya. Ya, arwah gentayangan. Arwah-arwah yang penasaran itu ya, banyak juga di sana. Iya, penasaran. Itu sih. Nah, Mr. Berry sendiri percaya dengan adanya itu? Itu sih harusnya memang ada. Ada ya. Seperti ada tempat yang misalnya di daerah namanya Cangar, daerah Mojokerto. Oh, Mojokerto, iya, Cangar ya. Itu juga pernah malah dialamin sama orang tua saya, ayah saya waktu itu. Oh. Jadi pas perjalanan dia mau pulang, tiba-tiba di daerah situ berangkat kondisi mobil tidak apa-apa. Sehat Semua. Ya. Pas waktu malam, memang kata penduduk di sekitar kalau melewatin situ jangan sampai lewat dari jam 6 atau maghrib, sudah maghrib, karena di tempat itu banyak hal-hal gaib. Itu apa? Kiri kanan masih kebun kosong? Kiri kanan itu bukit gunung ya. Jadi itu tanjakan turunan curam. Okay. Memang di situ banyak terjadi kecelakaan. Pas perjalanan pulang, ayah waktu itu tiba-tiba remnya blong. Waduh. Padahal dalam perjalanan itu semua mobil kondisinya aman saja. Ini kisah nyata nih teman-teman. Kisah nyata nih. Bener saya alamin tuh. Ya. Alamin sama orang tua saya. Dan waktu itu pas waktu kondisi turun kanan kiri jurang, tidak tahu bagaimana ini harus cari buat tempat berhenti kan. Iya, buat tempat berhentinya. Pas waktu itu setelah turunan tajam, alhamdulillah waktu itu ayah menemukan tumpukan pasir. Tumpukan pasir waktu itu. Langsung mobil dibanting ke kanan, nabraklah tumpukan pasir. Tapi itu kelihatan ya kan posisi udah gelap. Gelap waktu itu. Tapi nggak tahu ya, Allah alam ya. Iya. Tahu-tahu ketemu tumpukan pasir dan alhamdulillah selamat. Dan anehnya lagi, penduduk sekitar pada datang dan dia bilang, "Pak, alhamdulillah Pak selamat." Banyak juga yang langsung jatuh ke jurang. Ditunjukin itu jurangnya sama penduduk sekitar dan saya lihat banyak sekali bangkai mobil yang di bawah situ. Banyak korban yang di situ berjatuhan. Setelah kejadian itu mobil ayah saya dikasih taburan bunga sama warga sekitar. Iya. Dan nggak tahu bagaimana tiba-tiba remnya bisa bekerja kembali. Oh, normal lagi? Normal lagi. Nah, posisi di dalam mobil tuh ayah, Mr. Berry, ada berapa orang di dalam mobil? Cuman ayah sendiri sih. Oh, sendirian? Iya. Dan untungnya sih keadaannya ayah alhamdulillah selamat. Ada yang lecet apa kebentur apa gitu? Ya paling mobilnya aja sih yang nabrak pasir. Bukan pasir itu. Iya, kayak gitu. Dan anehnya itu rem dari blong tiba-tiba dilakukan ritual seperti kayak siraman bunga kembang, tiba-tiba remnya berfungsi kembali. Oh. Nah, itu kejadian gaib yang nggak bisa kita pungkiri. Tidak percaya ada gitu. Dan menurut masyarakat situ, sosok apa sebenarnya yang ada di situ? Lebih ke tempat gaib sih, lebih tempat mistis daerah situ itu seperti kayak pasarnya mungkin. Dan setiap lewat itu kita harus misalnya kalau bicaranya tuh kulon nuwun dulu, permisi dulu, minimal klakson dulu. Betul. Dan kan kebanyakan orang di situ kan cuma melintas dan tidak tahu bagaimana harus ke situ harus gimana dulu. Iya. Nggak ada pengalaman.
Nah sementara ayahnya Mr. Berry itu tahu nggak daerah situ adalah hal yang goib di situ, maksudnya hal sebelumnya sih memang tahu dan menganggapnya hanya mitos. Oh, tadinya nganggapnya hanya Betul, mitos. menganggapnya hanya mitos. Setelah merasakan sendiri pengalaman, jadi beranggapan memang fakta di situ memang seperti itu. Baik. Nah, gimana Mr. Becky tanggapannya? Berarti benar terjadi tuh di... Iya, jadi memang ada tempat-tempat di tempat saya juga yang dulu di Jawa Timur. Ya. Itu dulu kalau orang tua bilangnya adalah belakang rumah itu adalah pasarnya orang halus. Oke. Gitu ya. Kenapa kok bisa gitu? Karena hampir sering itu ada masakan-masakan, bau masakan. Jadi kalau kita buka pintu belakang itu bau masakan, padahal kita nggak lagi masak. Gitu. Tapi memang kalau di rumah sendiri kita hampir kayak merasa apa ya? Kayak merasa nggak ada apa-apa. Ya, tapi memang di belakang rumah saya itu ada pohon kelor dulu itu. Jadi pohon kelor itu dia tinggi ke atas. Jadi yang sering lihat itu tetangga. Jadi siapa yang gelantungan kemarin malam. Jadi kalau lewat depan rumah, karena pohonnya itu tinggi sampai lewatin rumah, jadi sering ada yang lihat. Jadi gelantungan di situ. Tapi kita sebagai penghuni di sana sih nggak pernah kayak merasa apa ya, malah dia merasa kita mungkin nggak ganggu, kita bersihin rumah tersebut dan dia juga mengganggu kita. Baik. Tadi sih seperti banyak juga, terus ada saudara yang nginep di tempat di rumah gitu, dia pasti dimimpiin. Dimimpiin, jadi lewat mimpi itu. Lewat mimpi. Jadi misalnya tadi makanya ada beberapa hal, misalnya tempatnya atau selalu bangun atau mimpi itu. Iya benar ya. Benar. Nah ini yang paling sering banget kita temuin atau sering banget kita denger ya, apalagi banyak juga difilmkan lah di film-film horor bahwa penunggu toilet itu memang kan jangan berlama-lama di kamar mandi. Itu mitos atau fakta sih? Karena memang pasti ada sesuatu di kamar mandi itu atau di toilet itu. Gimana Mr. Berry? Ada juga yang pernah bilang sih memang tempat kesukaan makhluk-makhluk halus itu di kamar mandi. Lembab. Tempatnya lembab, kotor, kayak gitu sih. Tapi kalau saya sendiri sih belum pernah sih, belum pernah ada pengalaman tentang makhluk halus di kamar mandi sih. Karena kamar mandinya bersih kali. Mungkin. Jadi nggak betah ya itu. Iya, biasanya gitu sih. Memang tempat favorit sih, banyak yang bilang memang tempat favorit makhluk halus tuh di kamar mandi. Makanya sebelum kita masuk kamar mandi harus baca doa dulu. Keluar kamar mandi ada baca doa dulu. Gitu, percaya juga ya? Percaya juga, teman saya belum pernah ada pengalaman. Oke, Mr. Becky? Kalau saya, kalau di kamar mandi sendiri sih saya nggak pernah ada apa-apa. Jadi tapi memang kalau dulu waktu kita sering-sering waktu sekolah gitu ya, sering banget itu penampakan ada di kamar mandi. Orang-orang yang bilang, jadi teman-teman yang bilang, ya. Jadi memang di ruangan yang paling sering kalau di sekolah-sekolah gitu, paling sering adalah di kamar mandi. Gitu. Berarti ya ada yang percaya, ada yang tidak juga. Ada juga yang ngalamin, ada juga yang belum. Nah satu lagi, ini juga paling sering kita temuin bahwa penunggu pohon yang besar, tuh kayak tadi itu beringin, nangka, pohon apapun itu yang besar-besar. Pohon bambu juga. Nah kadang-kadang ada orang yang misalkan selonong boy buang sampah di situ, atau maaf ya, kita kencing di situ tuh, pulang-pulang demam, pulang-pulang sakit atau apa gitu. Pernah nggak ngalamin orang-orang seperti itu? Kalau ngalamin sendiri sih belum. Mungkin cerita dari teman-teman sih pernah. Ada ya? Ada kayak gitu. Misalnya kalau kencing sembarangan, tahu-tahu ininya membesar. Kelaminnya membesar ya. Kelaminnya membesar, nggak salam dulu atau apa. Terus tiba-tiba ada juga pohon yang mitosnya juga bambu kuning. Bambu kuning tuh sering. Pohon juga yang pisang tuh lebih suka pocong. Ada kan pohon-pohon tertentu yang disukai makhluk-makhluk halus. Tergantung jenis pohonnya biasanya gitu. Ada juga beringin biasanya kuntilanak, genderuwo lebih suka diberingin. Berarti fakta juga ya. Fakta juga. Penunggu pohon gimana Mr. Becky? Pohon, kalau menurut saya sih saya percaya. Percaya juga. Ya, saya percaya. Jadi memang bukannya pohon saja, tempat yang memang jarang sekali untuk disinggahin itu pasti ada. Di suatu tempat di rumah pun, meskipun kita selalu ada tempat tersebut, selalu ada. Apalagi pohon yang memang itu rimbun ya, terus teduh, itu
terus lembab, dan jarang sekali disinggahin orang. Pasti ada ya. Oke, waduh, ini panjang nih kalau kita jabarin penunggu A, B, C, D sampai Z memang nggak kelar sampai berapa hari, berapa episode juga nggak bakal kelar. Tapi tidak apa-apa. Ini temanya luar biasa nih, penunggu sebuah tempat ya, baik itu berpenghuni atau tidak, baik itu tanah kosong ataupun tanah yang sudah ada bangunannya gitu, dan juga jalanan-jalanan angker. Nah teman-teman, baik mitos atau fakta tidak perlu menjadi perdebatan untuk kita semuanya. Yang pasti bagi yang sudah pernah mengalami hal itu, bahwa kita percaya bahwa itu adalah fakta. Tapi yang punya pendapat bahwa itu adalah mitos atau tahayul, ya tidak boleh menjudge kita juga gitu yang percaya. Tapi silakan kalian coba dulu atau memang kalian sudah mengalami, ya baru boleh kita berdiskusi. Oke, Mr. Berry, Mr. Becky, luar biasa, sangat seru ini tema kali ini, dan mudah-mudahan kita bisa mengangkat tema yang lebih seru lagi nanti di episode berikutnya. Nah, teman-teman Gudang Vlog Misteri, mungkin sampai sini dulu diskusi kita. Mudah-mudahan kita bisa ketemu konten atau tema yang lebih seru lagi di Gudang Vlog Misteri berikutnya. Terima kasih Mr. Berry, Mr. Becky, sampai ketemu lagi. Sama-sama. Mantap. Oke, ciao. Assalamualaikum.